Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bapak di channel Sedang CPT. Siswa sekalian, kita akan masuk ke dalam praktek ya, pembuatan kelas, kemudian hal-hal yang ada di dalam PBO, yang mana kita nanti akan banyak membuat coding pemrograman. Untuk kalian, adapun program yang kita perlukan dalam pelajaran kita selanjutnya adalah software Python, ya, Python yang terbaru. Kemudian setelah itu siswa silahkan untuk menginstal Visual Studio Code, yang mana di Visual Studio Code akan kita pakai untuk menulis program yang akan kita buat ya, projectnya. Akan mendownload kemudian menginstal dua aplikasi tersebut, sehingga nantinya dalam video berikutnya kita bisa langsung mempergunakannya dalam project kita. Ya, mari disimak pelajaran kita hari ini. Tapi jangan lupa kepada siswa untuk mensubscribe channel ini agar terus berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk banyak orang. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Baik, kita sudah masuk ke dalam laptop ya. Kita sekarang pastikan laptop kita terkonek dengan internet. Kemudian kita buka Google. Pertama adalah kita akan menginstal Python ya. Kita cari di sini Python. Kemudian kita akan masuk ke dalam situs www.python.org. Kemudian kita klik Pythonnya. Kemudian tampilan ini kita akan mencari Python yang sesuai dengan yang sesuai dengan sistem operasi yang ada di komputer kita atau laptop kita ya. Nah, ini kita lihat di sini bahwa yang terbaru adalah Python 3.8.5 ya. Nah, ini kita klik. Ini dia. Kemudian di bawah ada versi-versi dari Python ini yang sesuai dengan sistem operasi kita ya. Ada Python yang untuk Mac, kemudian untuk Windows ya. Nah, ini dalam praktek ini Bapak pilih Python yang dipakai di Windows. Kemudian ini kalau di sini ada 3 jenis ya, ada zip, kemudian exe-nya, kemudian yang install berdasarkan web. Nah, ini Bapak pilih di sini execute installer yang tengah. Kemudian kita tentukan mau kita letakkan di mana Python-nya ya. Misalkan Bapak letakkan di desktop ya, kemudian save. Maka dia akan menginstal, maka dia akan mulai untuk mendownload Python. Oke, setelah kita mendownload Python, maka kita akan menginstal ya. Ini dia software yang sudah Bapak download tadi, Python 3.8.5. Kita klik. Oke, kemudian kita checklist di sini add Python 38 to pad. Artinya supaya nanti sewaktu dia dijalankan itu bisa langsung dipanggil di patch-nya ya.
kemudian kita install now. Sampai selesai, kita ikuti. Yes. Oke, sudah selesai di tahap ekstrak, kemudian kita close di sini. Baik, setelah kita close, kita lihat apakah Python kita sudah bisa dijalankan di laptop kita ini ya. Kita buka CMD. Start menu ya, CMD, kemudian kita tulis di situ Python spasi, kita tulis Python spasi min version ya. Oke, jadi kalau sudah keluar Python 385 artinya bahwa Python kita sudah bisa terinstall secara sukses dan bisa kita pakai nanti dalam project kita ya. Selanjutnya kita akan menginstal Visual Studio Code. Oke, yang mana Visual Studio Code ini adalah IDE yang akan kita pakai dalam menulis baris-baris program di project kita menggunakan bahasa Python. Mari kita ikuti langkah untuk penginstalannya. Untuk menginstal Visual Studio Code, kita buka Google lagi kembali, ya. Kemudian kita cari di sini Visual Studio Code, ya. Visual Studio Code ini sudah ada. Kemudian kita klik. Ya, versi terbaru di sini adalah versi 1.48 ya. Nah, ini kita download for Windows. Jadi kalau misalkan siswa mau pilih sistem operasi, ini ada pilihannya ya, ada untuk Mac, ada untuk Windows, dan ada untuk Linux. Ya, Bapak download for Windows. Kemudian nanti kita akan meletakkan lagi file tersebut di desktop kita ya. Oke, setelah kita mendownload Visual Studio Code, maka kita akan menginstalnya ya. Ini dia Visual Studio Code yang sudah Bapak download. Klik. Nanti kita tinggal next saja ya, tidak terlalu rumit. Kemudian kita accept the agreement. Kemudian next lagi, next, kita klik lah ya ikonnya, kita buat icon baru di desktop, next,
kemudian kita install ya. Sangat gampang ya, penginstalannya juga berlangsung dengan sangat cepat. Oke, sudah hampir selesai. Selanjutnya kita bisa langsung menggunakan Visual Studio Code ini dalam program kita ya. Kita jalankan, kita klik finish. Nah, ini dia ikonnya di desktop kita sudah muncul ya. Maka kita sekarang tinggal men-setting Visual Studio Code-nya supaya nanti dalam project kita selanjutnya kita sudah bisa menggunakan Visual Studio Code ini dalam pelajaran kita ya. Ini adalah tampilannya, siswa sekalian bisa dilihat. Selanjutnya kita akan membuat supaya bahasa Python kita bisa nanti dipergunakan di dalam Visual Studio Code ini. Kita akan menginstal Python-nya di sini ya. Nah, ini selanjutnya kita akan membuat sebuah folder tempat kita meletakkan project Python kita ya. Kamu klik Explorer. Oke, kita buka Open Folder. Kemudian kita buka D. Iya. Kita buka D, kemudian di D ini kita buat sebuah folder. Buat di sini adalah pembelajaran Python. Oh, pembelajaran ya, pembelajaran PBU ya, PBU Python. Oke, kita setelah itu kita buat folder baru lagi. Namanya adalah belajar ya, belajar. Enter. Lalu di bawah belajar, kemudian select folder. Artinya bahwa program kita ini akan kita kerjakan dan akan disimpan di folder ini ya, yaitu folder belajar yaitu belajar PBU menggunakan Python dan masuk nanti di dalam folder namanya adalah belajar. Oke, ini dia sudah ada. Ya, bisa dilihat ini belajar ya yang tadi yang sudah kita buat. Kemudian di sini kita buat file baru. Namanya adalah main.py. Enter. Ini ya. Jadi dia tampilan di sini. Ini kita tutup saja. Jadi nanti main.py itu berada dalam folder belajar yang mana tadi folder belajar berada di dalam folder lagi namanya adalah pembelajaran PBO Python ya. Kemudian supaya bisa dijalankan Python kita di Visual Studio Code, kita akan menginstal extension-nya ya. Nah, caranya ini kamu klik extension. Kemudian carilah di sini namanya adalah Python.
Dia akan mencari ya. Ini ada ya, kita pilih tanda bintang ini rekomendasi ya. Kita klik, kemudian kita install. Karena sebelumnya Python sudah ada di laptop Bapak, dia akan mengupdate ke versi terbaru ya. Nanti kalau misalkan punya kamu masih baru sama sekali, pastinya belum ada Python, maka kita nanti klik di sini adalah install ya. Ini Bapak di sini update. Bapak klik. Oke, setelah tadi kita install Python, berikutnya kita akan menginstal VS Code icon namanya ya. Nah, ini kamu klik extension, kemudian klik cari di sini adalah VSC icon. Ya, ini sudah ada. Bapak sampaikan karena sebelum ini VS Code icon ini sudah pernah Bapak install di laptop Bapak, maka tidak muncul tulisannya install ya. Jadi kalau bagi kamu yang masih baru, itu nanti akan muncul di sini adalah install. Jadi kamu install. Baik, jika kita sudah selesai untuk menginstal Python-nya, ya, menginstal Python-nya, maka kalau tidak ada muncul error di sini, maka sebenarnya ini sudah bisa kita pergunakan ya. Ya, contohnya misalkan kita tulis di sini program sederhana saja. Kita mengetes ya. Print hello world. Kemudian kita simpan. Kemudian kita jalankan. Di sini ada tanda run-nya. Ya, nah ini sudah keluar ya. Hello world. Jadi sangat gampang sekali ya. Kepada siswa sekalian ini sangat membantu penggunaan yaitu Visual Studio. Kalau tidak ada muncul error di sini, maka sebenarnya ini sudah bisa kita pergunakan ya. Ya, contohnya misalkan kita tulis di sini program sederhana saja. Kita mengetes ya. Print hello world. Kemudian kita simpan. Kemudian kita jalankan. Di sini ada tanda run-nya. Ya, nah ini sudah keluar ya. Hello world. Jadi sangat gampang sekali ya. Kepada siswa sekalian ini sangat membantu penggunaan yaitu Visual Studio Code. Demikian video kita hari ini mengenai penginstalan Python dan Visual Studio Code. Untuk selanjutnya kita akan masuk dalam pembuatan kelas. Jadi siswa sekalian diikuti pelajaran ini dengan baik sampai video terakhir ini dan pastikan semua software yang kita pergunakan itu sudah terinstall di komputer kamu dengan baik. Oke, demikian video Bapak hari ini. Kita akan lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.